Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan, NPM 552052220007 dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Prodi Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dengan dosen pengampu Bapak Randi Setianugraha, Magister Pendidikan. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu ideologi secara etimologis yang artinya ilmu tentang ide-ide atau dalam kurung the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Kemudian menurut KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat untuk memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Dan ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Menurut para ahli sastra prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Suryanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan menurut Mubianto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Kemudian menurut Paul Hirsch, ideologi adalah relasi sosial. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Dan menurut Martin Schleyer, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Kemudian jenis ideologi di dunia. Marxisme, Leninisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dan perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Dan yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Kemudian ada ideologi liberal, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebangsaan individual. Artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Kemudian ada ideologi sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kemudian ada ideologi kapitalis, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Dan materi selanjutnya yaitu beberapa karakteristik kebudayaan global. Poin yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kemudian, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Terus poin yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Dan selanjutnya, kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Kemudian, poin yang terakhir, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi, menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interferensi yang berbeda-beda. Menurut Sastra Prateja tahun 2001. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Unsur yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme dan komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada unsur individualisme dan liberalisme. Tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dong. Kemudian ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan dong. Iya enggak? Iya dong. Kemudian penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional bisa dilihat pada gambar. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing artinya adalah
Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mampu menyeragamkan masyarakat menurut gagasan sendiri-sendiri. Jadi, tidak memecah belah bangsa Indonesia. Kemudian, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Jadi patokan kita sebagai bangsa Indonesia ya Pancasila, nggak boleh kesana kesini Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Sila ini mengandung nilai ketaatan dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kebenaran dan keadilan. Kemudian pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai penghargaan terhadap martabat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial. Kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman namun juga kesatuan. Kemudian sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh umat Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai demokrasi yang berdasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia mengandung nilai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi atau eksploitasi. Sila ini juga mengandung nilai gotong royong dan kepedulian sosial dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Kemudian sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau bisa disebut abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah mengalami dinamika dan tantangan sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Penerapan nilai Pancasila mengalami perubahan kebijakan pemerintah pada tiap-tiap periode yang mempengaruhi dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno, pendidikan Pancasila diarahkan untuk meneguhkan nasionalisme dan anti-imperialisme. Kemudian pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan indoktrinasi politik. Pada masa reformasi, pendidikan Pancasila mengalami krisis akibat maraknya pluralisme ideologi dan nilai-nilai. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing, kemudian meningkatnya kebutuhan dunia dan kemajuan teknologi. Kemudian faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pergantian rezim yang berkuasa, kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau KKN. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi yang pertama, dimensi realitas. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai nyata
yang hidup di dalam masyarakat. Artinya nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, dimensi idealisme. Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita yang harus selalu diupayakan untuk dicapai, meskipun belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan Pancasila harus tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara, dan yang kedua ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.